Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkembali lagi sama saya Iqbal Hidayat. Di sini adalah ada hakikat kesulitan belajar dan jenis-jenis kesulitan belajar dan diagnosis kesulitan belajar. Yang pertama yaitu definisi kesulitan belajar. Kesulitan belajar merupakan terjemah istilah dari bahasa Inggris yaitu learning disability. Terjemah tersebut sesungguhnya kurang tepat karena learning artinya belajar dan disability artinya ketidakmampu. Sehingga terjemah yang benar adalah ketidakmampuan belajar di sini. Kesulitan belajar merupakan suatu konsep multidisipliner yang digunakan di lapangan ilmu pendidikan, psikologi maupun ilmu kedokteran. Pada tahun 1963, Samuel A. Crick untuk pertama kali menyarankan penyatuan nama-nama gangguan anak seperti disfungsi otak minimal atau minimal brain devolution. Yang kedua yaitu gangguan neurogenal. Tiga itu Deslen, yang keempat yaitu avian dan lain sebagainya. Itu ya. Itu definisi kesulitan belajar. Konsep tersebut telah diadopsi secara luas dan di pendekatan edukatif terhadap kesulitan belajar telah berkembang secara cepat, terutama di negara-negara yang sudah maju. Nah, pertanyaan kan sekarang Indonesia maju apa enggak? Ya bisa dibilang maju, bisa dibilang enggak. Yang kedua yaitu jenis-jenis kesulitan belajar. Yang pertama ada disleksia. Kesulitan belajar yang pertama ada disleksia, yaitu sulit belajar, di mana anak sulit memahami tulisan baik itu tulisan ataupun angka. Yang kedua yaitu dysgraphia, yaitu bisnis tulis terbaik mengangkai dalam kata atau kalimat tertangkap. Yang ketiga yaitu dyscalculia, yang tadi itu dysgraphia, yang sekarang itu dyscalculia. Desa di mana anak memiliki sosial ataupun memiliki soal matematika dan akar pengalaman konsep dari dasar matematika. Yang keempat yaitu gangguan pendengaran dan pengelolaan visual. Sebuah gangguan sensi yang kemampuan anak itu bahasa memahaminya terkendala itu. Kendala untuk gangguan pendengarannya karena dia tidak bisa mendengar, jadi dia itu terkendala. Atau pengelolaan visual, jadi karena dia tidak bisa mendengar penjelasannya, maka dia akan lebih bingung untuk memahaminya. Yang kelima yaitu ada disabilitas belajar nonverbal. Kondisi ini menjadi salah satu anak yang disalahi untuk aspek-aspek fungsi visional dan fungsi saat belajar. Di sini anggap saja kalau di Indonesia itu banyak mengatakan anak itu sebagai SLB, sekolah luar biasa. Biasanya anak-anak gitu sekolahnya di SLB. Untuk perkembangannya mereka juga biasanya juga ya ada. Begitulah perkembangannya mereka di dalam sekolah itu akan tertata lebih maju. Ketika anak itu nanti sekolahnya dia di formal seperti biasa-biasa aja, maka dia akan tertekan kebatinannya ataupun dia akan kena mental. Soalnya di dunia luar tuh sangat keras sekarang, apalagi di Indonesia. Yang ketiga yaitu diagnosis kesulitan belajar. Diagnosis kesulitan belajar merupakan proses menentukan masalah atau ketidakmampuan peserta didik dalam belajar dengan meneliti latar belakang penyebabnya dan atau dengan cara menganalisis gejala-gejala kesulitan untuk hambatan secara yang nampak. Jadi diagnosis kesulitan belajar merupakan proses menentukannya masalah atas ketidakmampuan peserta didik dalam belajar dan dengan meneliti latar belakang penyebabnya dan
dengan cara menganalisis kesulitan belajar. Jadi ini pesan-pesan buat ya siswa juga bisa, terutama buat para guru ataupun dosen. Jadi ketika kita menemukan siswa yang agak hang ataupun dia mempunyai kebutuhan khusus, itu tidak bisa disamakan dengan siswa-siswa yang lain. Kadang-kala juga ada siswa yang terlihat biasa-biasa aja, nah, kan tapi dia latar belakangnya dia tuh mempunyai kebutuhan khusus. Mungkin cukup sekian dari saya. Akhir kalau mau beli taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.